Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, apa kabar hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan yang dahsyat, luar biasa, dan diberkati Tuhan. Di awal ibadah ini, marilah kita dengarkan nyanyian berikut ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Segala kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang pantas kami muliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberikan kesempatan kami menikmati hari ini, dan kami rindu untuk mengawali hari ini dengan ambil bagian dalam pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, termasuk juga ketika akan membaca dan merenungkan firman, biarlah ini boleh memberikan semangat yang baru bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di hari ini kita membaca kitab Injil Lukas 22 ayat 35-36 yang berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Katanya kepada mereka, "Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang." Saudara-saudara, tema renungan hari ini bertahan dalam pencobaan. Biasanya ketika kita ingin menjadi pegawai atau karyawan di suatu kantor, terdapat beberapa syarat penting yang diajukan. Contohnya berupa ijazah minimal SMA atau S1, berpenampilan menarik, tinggi badan minimal sekian, dan syarat-syarat lainnya. Ternyata untuk menjadi murid Yesus juga ada syarat. Apa syaratnya? Bukan soal ketampanan atau kecantikan fisik, bukan soal latar belakang akademik, bukan soal kepandaian, tapi ada dua syarat yang dijelaskan dalam Alkitab, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Itu bisa kita baca dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Saudara-saudara, firman hari ini berbicara soal perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang mengingatkan kembali tentang realita kehidupan pelayanan yang mereka alami selama menjadi pengikut-pengikut Yesus. Ini adalah salah satu kalimat sekaligus pesan penting yang disampaikan oleh Yesus sebelum proses penangkapan yang dilakukan oleh pasukan prajurit yang datang lengkap dengan senjata. Berarti, logikanya ini termasuk pesan penting sebelum Yesus berpisah dengan mereka. Jadi, nasihat ini diharapkan akan membuat murid-murid sadar dan berjaga-jaga bahwa
Di momen-momen ke depan, mereka harus siap diperhadapkan saat ada tantangan. Namun, bukan hanya siap, tapi tetap yakin bahwa sebagaimana Yesus sudah memprotek dan mencukupi kebutuhan mereka, maka itu juga yang akan tetap mereka alami walaupun nantinya Yesus sudah ditangkap. Karena walaupun prajurit-prajurit sudah menangkap Yesus dalam segi fisik, tapi mereka tidak akan pernah menangkap dan membatasi kuasa dan kasih Yesus kepada murid-muridnya. Pertanyaan yang dapat kita renungkan, mengapa Yesus menyampaikan kalimat ini sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya? Atau sebelum Yesus ditangkap? Jawabannya, yaitu untuk meneguhkan iman murid-murid, bahwa ketika Tuhan memakai dan mengutus mereka, senantiasa dijaga, bahkan diberkati dalam setiap kebutuhan mereka. Tuhan Yesus juga ingin mengajarkan bahwa jangan menjadi murid-murid yang bergantung pada uang, makanan, alas kaki, dan sebagainya. Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia menjadi guru agung yang bukan hanya mengajar, memberikan teladan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan, tapi juga memberikan berkat yang melimpah sehingga mereka tidak berkekurangan. Yesus hendak mengajarkan agar hidup mereka jangan bergantung kepada benda ataupun materi lainnya, tapi mereka harus bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Salah satu hal yang disebut Yesus yaitu soal bekal atau soal makanan. Saudara-saudara, menjadi pengikut Yesus di zaman itu, soal kebutuhan makanan menjadi salah satu tantangan yang sangat berarti. Saat mereka berpindah dari satu desa ke desa lain, satu kota ke kota lain, tuh tempat mencari makan di zaman itu beda dengan zaman sekarang. Sekarang kalau orang mau cari makan, boleh mau pergi di Alfamart, Indomart, rumah makan supaya banyak, kurang mau pilih selera Minahasa, Chinese food, makanan Eropa. Kalau orang yang jago makan sekarang, ada tuh makanan yang orang jalia 20.000 makan sepuasnya. Tapi di zaman tersebut sangat berbeda. Nah saudara-saudara, ini nasihat yang sangat bermakna bagi kita semua sebagai murid-muridnya di zaman sekarang. Realita yang terjadi, ada murid-murid yang DP orientasi hidup dan orientasi pekerjaan bahkan pelayanan cuma terfokus pada materi. Kalau pelayanan terfokus pada materi, maka tidak akan maksimal dan tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Realita yang tak bisa dipungkiri, ada pelayan yang suka melayani, martu dia dah pikir-pikir cuma mau dapat doi berapa, mau dapat makanan banyak bagaimana, mau dapat ini, mau dapat itu, dan sebagainya. Jadi, DP hati dan pikiran sudah terfokus pada Tuhan, tapi sudah terfokus ke hal-hal yang berbau materi. Contoh paling praktis di Alkitab, yaitu murid bernama Yudas, yang dalam realita kehidupan setiap hari suka mengikuti Yesus. Tiap hari dia ikut Pak Yesus, mau pergi di desa, mau pergi di kota. Tapi ternyata DP hati dan pikiran terfokus pada materi. Oleh karena itu, di zaman sekarang, kalau ada pelayan-pelayan yang orientasi pelayanannya yaitu uang atau materi, itulah pelayan-pelayan yang berjiwa Yudas. Selain itu, firman hari ini juga memotivasi kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Sebagaimana tema renungan yaitu bertahan dalam pencobaan, kiranya memberikan semangat yang baru supaya kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang tetap kuat saat menghadapi pencobaan. Tapi juga kita diyakinkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita saat kita ada dalam pencobaan. Ibarat seorang murid di sekolah yang mampu menghadapi bahkan melewati ujian, sesudah itu ia akan ada di kelas yang lebih tinggi. Pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita akan membuat iman kita berada di level yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal lewat Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Kiranya ini boleh berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kiranya bagian firman yang sudah kami baca dan kami renungkan semakin memotivasi kami semua menjadi pribadi-pribadi yang semakin diperlengkapi
semakin diperbaharui lewat firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Kami bermohon, kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semua yang sudah meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Diberkatilah kami dalam keluarga masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang boleh meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Shalom.